semuanya, balik lagi di channel Agus Pratondo, channel di mana kita mencoba memahami dunia lewat suara dan cerita. Sebagai wong tunanetra, buat saya internet ini bukan lagi barang mewah cah. Ini sudah jadi mata kedua, telinga ketiga, dan kadang jadi asisten pribadi yang gak pernah minta naik gaji. Lewat suara dari screen reader HP, saya bisa membaca berita, melihat peta, bahkan belanja online tanpa harus nabrak tiang. Tapi pernah nggak kita mikir, di balik suara klik dan swipe kita setiap hari, ada cerita perjuangan yang edan tenan di belakangnya. Nah, hari ini kita bakal napak tilas perjuangan Eyang Internet Indonesia, Kang Ono W. Purbo. Siap-siap yo, karena ceritanya ini lebih seru dari sinetron. Bagian 1, suara ngingung lintas benua. Ceritanya dimulai pas Eyang Ono lagi sekolah di Kanada tahun 80-an. Di sana udah ada jaringan internet purba namanya Bitnet, pakai komputer super gede jenenge fax. Aku ya ra ngerti bentuk fax ki koyo opo, mbayangke wae koyo lemari klambi sing iso miker. Nah, Eyang Ono ini kangen banget sama Indonesia, tapi nelpon mahal pol. Disinilah otaknya yang encer tur nekat mulai beraksi. Beliau punya ide gila, ngirim pesan ke Indonesia pakai radio. Data dari komputer itu diubah jadi suara, bunyinya aneh, kayak nyingung-nyingung, terus dikirim lewat radio. Di Indonesia, suara itu diterima lagi terus diubah jadi teks. Pas dengar cerita ini saya langsung ketawa sendiri. Lah ini kan konsepnya mirip banget sama screen reader. Intine podo bos, suara. Zaman biyen suara nggo ngirim data, zaman saiki suara nggo ngompo data. Muter-muter wae ning kono. Bagian 2, internet siput dan hampir pakai baju orange. Jangan bayangin internet zaman dulu itu ngebut. Walah jangan, kecepatannya itu 0.001 Mbps. Kalau mau download satu lagu dangdut koplo, mungkin penyanyinya udah pensiun dan punya cucu. Lagunya belum kelar di-download. Suatu hari Indonesia dapat tawaran internet satelit 2 Mbps dari Jepang. Rencananya buat para pejabat di Jakarta, tapi sinyalnya malah nyasar ke Bandung. Tanpa dana pemerintah, Eyang Ono dengan kekuatan bismillah berhasil nyambungin internet itu ke ITB. Biar makin luas, beliau nekat pakai frekuensi seluler 900 MHz. Itu ibaratnya kita pakai jalur KRL buat main sepeda, ilegal pol. Gak lama beliau dipanggil sama Kominfo, diancam mau dipenjara. Walah, pahlawan kok meh dikerangker. Untungnya beliau pintar. Akhirnya cuma disuruh pindah frekuensi. Selamat. Bagian 3, revolusi wajan penggorengan yang mengguncangkan dunia. Karena sadar kalau sendirian itu bahaya, Eyang Ono ganti strategi. Beliau nulis buku, ngajarin semua orang cara bikin internet murah pakai alat seadanya. Yang paling legendaris, antena dari wajan penggorengan. Sampean bayang no cah, wajan yang biasanya buat goreng tempe sama beliau-beliau ini disulap jadi antena wifi. Saya jadi ngebayangin jangan-jangan wajan di dapur ibu saya yang sering hilang itu bukan dipinjam tetangga, tapi diam-diam dipasang di atap rumah buat nangkep sinyal. Berkat ide gila inilah lahir ribuan RT RW net dan Indonesia jadi negara dengan jaringan internet komunitas terbesar di dunia. Kisah wajan ini sampai kedengaran di Swiss. Yang ngundang bukan orang sembarangan loh, Sir Tim Berners-Lee, bapaknya World Wide Web atau WWW. Aku bayangin Eyang Ono ketemu dheweke terus ngomong, "Nuwun sewu Pak Tim, niki kula nggawa oleh-oleh wajan saka Indonesia." Di sana beliau dapat tepuk tangan 7 menit. Dunia gumun sama kenekatan orang Indonesia. Bahkan Eyang Ono dapat penghargaan Jonathan Post Service Award. Penghargaan ini khusus nggo wong-wong gila sing dedikasi neng canang internet. Lah Eyang Ono kan pancen tantas, wong idene wes tingkat dewa kegilaane. Bagian 4, nyolder satelit di garasi dan sabotase Starlink. Kalau kalian pikir cerita wajan udah paling gila, kalian salah. Sekarang geng amatir radio ini mainannya satelit. Mereka udah berhasil ngeluncurin 3 satelit buatan sendiri. Disolder sendiri di garasi mungkin.
Jian, aku nyoldar kabel headset yang putus wae wes semaput, lagi nyoldar satelit. Biayanya 3 miliar, kelihatannya akeh, tapi nek dibandingke karo satelit pemerintah sing 1,2 triliun, lagi kan kaya rego bakso dibanding rego mobil sport. Yang bikin mesake lapan yang bisa bikin satelit sendiri malah sekarang banyak kantornya ditutup. Piye jal, pahlawane dewe malah ora diopeni. Ngomong-ngomong soal Starlink, Eyang Ono punya ide sabotase yang jenius. Satu desa cukup beli satu terminal Starlink, terus sinyalnya disebar ke seluruh kampung pakai RT RW net. Elon Musk bisa auto migran kalau tahu ide ini. Bagian 5, kesimpulan dan paranoia sehat. Di akhir obrolan, Eyang Ono ngasih pesan penting. Beliau sampai sekarang lebih suka komunikasi pakai email. Kenapa? Jarene WhatsApp itu gampang banget diintip atau disadap. Walah, padahal grup keluargaku isinya resep jangan lode karo info diskontrasi. Sopo sing arep ngintip coba? Tapi ini jadi pengingat bahkan Eyang internet sendiri sangat peduli soal keamanan data. Jadi dari cerita Eyang Ono ini saya belajar, internet yang jadi mata saya ini lahir dari semangat gotong royong, kreativitas tanpa batas, dan kenekatan yang positif. Lahir dari suara nging, ngung, dan wajan penggorengan. Semoga semangat ini terus hidup biar dunia digital kedepannya makin ramah buat kita semua. Ya wes, ngono wae sih iyo cah, ceritanya pancen dowo, tapi semoga menghibur dan menginspirasi. Matur nuwun wes ngrungokke. Aku pamit.